Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Sobat Football United. Video ini insya Allah akan tayang hari Jumat, menuju akhir pekan nih. Manchester United masih menunggu ketika gue bikin video ini siapa nama yang akan menjadi interim manager dari Manchester United atau interim head coach ya. Sesuatu yang sebenarnya agak sedikit tidak jelas. Dari kabar yang sudah ada bahwa memang Manchester United ini akan merekrut interim, dan untuk posisi permanennya baru akan ditentukan di musim panas nanti ketika kompetisi sudah selesai. Kabarnya ya, karena ada banyak nama yang akan tersedia sebagai pilihan di musim panas itu, karena nama-nama top manager akan banyak yang tersedia nih, sehingga Manchester United akan lebih punya banyak pilihan, sehingga sampai dengan periode itu Manchester United masih akan dengan interim dulu. Nah, siapa nih interimnya? Ada nama-nama yang berseliweran dengan Ole Gunnar Solskjaer sebagai yang terdepan. Kabarnya demikian, sudah melakukan pembicaraan. Michael Carrick pun juga seperti itu, sudah melakukan pembicaraan. Ruud van Nistelrooy juga masuk sebagai pilihan. Dan ada nama-nama juga yang di luar legenda Manchester United. Siapa nih yang akan jadi? Di video kali ini gue akan membahas terkait dengan pilihan itu ya. Siapa menurut gue yang pantas menjadi interim head coach Manchester United untuk memimpin sisa musim ini, sekaligus juga bisa membawa Manchester United ini finish di zona Eropa yang merupakan target dari manajemen. Dan menurut gue posisi Eropa itu sangat penting banget untuk banyak hal, finansial, transfer, kepercayaan diri dari klub, fans juga ya. Gua sih tentu saja berharap Manchester United bisa finish di zona Eropa, sehingga ya memang harusnya Manchester United ini berlaga di kompetisi Eropa sih menurut gua ya. Tapi balik lagi nih, siapa pilihan Sobat Football United? Ole Gunnar Solskjaer yang disebutkan sebagai calon terdepan, membawa sepak bola dan sudah punya rekam jejak juga ya, yang paling dalam menurut gue dibanding dengan kandidat lain. Ketika menjadi manajer di Manchester United, membawa permainan sepak bola yang menarik menurut gue, menyerang, menunjukkan progres. Setidaknya itu yang diperlihatkan dari peringkat di liga. Ada beberapa komentar anggapan, gue masih inget banget tuh, bahwa di tangan Ole permainannya cenderung mengandalkan individu, dimana kalau menurut gue ya squad itu kan memang terdiri dari berbagai individu, dan saat ini pun juga kalau dilihat memang masih mengandalkan beberapa individu. Di klub lain pun juga menurut gue banyak ya yang masih mengandalkan individu. Ketika ada pemain intinya tidak bermain, 1, 2, 3 pemain, lalu anjlok kualitasnya. Jadi menurut gue pendapat tersebut pendapat yang aneh sih kalau menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Nah, gue menilai salah satu kandidat terkuat sangat wajar
Ole Gunnar Solskjaer. Dia sebagai legenda bisa menjadi dalam tanda kutip tameng yang bagus ya bagi manajemen dengan keadaan saat ini. Dia punya hubungan yang bagus dengan klub dan juga pemain-pemain kunci yang saat ini ada di Manchester United. Bruno Fernandes, jangan lupa Bruno ini datang di tangan Ole Gunnar Solskjaer, dan menurut gua pada saat itu Bruno selain bisa langsung nyetel juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Salah satu alasannya mungkin Ole Gunnar Solskjaer juga tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi dari seorang Bruno Fernandes, baik itu secara teknis maupun secara non teknis. Tapi di periode Ole Gunnar Solskjaer tersebut, gue menilai bahwa Ole pada saat itu juga dibantu oleh tim kepelatihan yang bagus. Ada sosok senior Mike Phelan, Michael Carrick, Kieran McKenna, dan title dari Ole Gunnar Solskjaer sendiri pun pada saat itu adalah seorang manajer, bukan seorang head coach. Manajer yang dibantu oleh beberapa asisten dan juga coach. Dan ini merupakan kolaborasi. Sehingga menurut gue dari nama-nama yang beredar ini tergantung fungsinya mau seperti apa ini yang manajemen inginkan ya. Kalau memang yang ingin dicari adalah coach yang hanya melatih saja, gue nggak tahu apakah Ole Gunnar Solskjaer cocok. Carrick pun juga di Middlesbrough memiliki tim sendiri kan. Ruud van Nistelrooy dengan periode singkat di Manchester United pada saat itu cukup berhasil menurut gue sebagai interim, tapi kemudian gagal di Leicester. Gue justru cenderung ya berada pada posisi kenapa tidak dikombinasikan Solskjaer, Carrick, Ruud. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa dan mau dikombinasikan? Jangan lupa, satu kepala punya berjuta ide. Dua kepala ada banyak ide. Kan sudah pernah Bang Solskjaer bekerja sama dengan Carrick. Iya. Tapi setelahnya mereka menempuh jalan masing-masing ya kan. Sehingga menyatukannya menurut gue juga memiliki tantangan tersendiri. Mereka bisa jadi sudah punya idealisme yang berbeda-beda. Ole Gunnar Solskjaer punya pengalaman ya kan, melatih bahkan klub di luar Inggris, di Turki. Pastinya punya pandangan yang berbeda. Dia juga bekerja sebagai match analis dari UEFA, berkeliling dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, punya ide-ide yang lainnya. Michael Carrick pun juga demikian. Ruud van Nistelrooy pun juga seperti itu. Tapi gue tetap menilai mereka punya fungsi yang, atau bukan fungsi, ulangi, mungkin mereka punya atribut yang bisa jadi saling melengkapi. Gue menilai bahwa Ole Gunnar Solskjaer bagus dari sisi man management dengan segala plus minus catatan. Tapi gue menilai itu apa ya atribut yang terkuat dari Ole Gunnar Solskjaer. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan taktikal, ada. Carrick kemampuan sebagai coach menurut gue bagus.
Ruud van Nistelrooy secara spesifik dengan gaya yang berbeda, pengalaman juga yang tidak sama ya. Sukses di PSV dengan trofi yang didapatkan, karakter yang juga keras menurut gue, tapi tahu apa itu DNA klub, sehingga kalau bisa dijadikan satu, kenapa tidak? Nah, yang menarik juga, mereka juga harus tahu ya bahwa posisi ini pada dasarnya adalah posisi interim. Tidak ada jaminan kalau mereka akan dipermanenkan. Tapi menurut gue, manajemen juga harusnya bijak ya. Kalau seandainya mereka mampu membuat Manchester United misalnya finish di peringkat ketiga atau peringkat Liga Champions, kenapa tidak dipermanenkan? Gue tahu nama-nama top di luaran, ada beberapa kandidat yang sudah beredar namanya. Mungkin terkesan lebih menarik. Salah satu poin yang ditekankan dan disampaikan oleh Fabrizio Romano adalah manajemen ingin yang punya pengalaman di Premier League. Kalau gue, kenapa tidak hadirkan nama yang punya pengalaman dengan klub? Karena nampaknya manajemen juga butuh orang yang tahu tentang klub ini. Berbagai keputusan yang dilakukan sering sekali masih keputusan yang kontroversi dengan situasi yang nampaknya bertentangan menurut gue ya. Masih bertentangan dengan Manchester United. Tapi balik lagi nih, menurut Sobat Football United, siapa kira-kira yang cocok? Siapa kira-kira yang Sobat Football United inginkan sebagai pelatih interim dari Manchester United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.